Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di sini ingin menjelaskan sedikit gender menurut pandangan Islam ataupun perspektif Islam sebagai tugas mata kuliah hukum dan gender. Sebelum masuk dalam topik pembahasan, saya akan terlebih dahulu membahas pandangan umumnya istilah kesetaraan gender dalam tatanan praksis. Itu memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang melahirkan diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika persoalan perempuan ini dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan dengan penyandaran dan pemberdayaan. Dan para feminis sangat antusias berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu laki-laki dan perempuan harus sama, baik itu di sektor publik maupun dalam sektor domestik. Untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, para feminis sampai hari ini yakin bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis ataupun perbedaan domestik. Nah, ada dua aliran pandangan stereotip terhadap karakteristik status dan peran perempuan, yaitu yang pertama itu teori natural atau teori alam, yang kedua itu teori natural ataupun kebudayaan. Nah, dalam teori alam yang beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan karena faktor biologis dan komposisi kimia dalam tubuh, perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Kaum laki-laki dianggap mempunyai sifat agresif, rasional, independen, percaya diri. Faktor tersebut menyebabkan problem ketergantungan. Oleh karena itu, perempuan dianggap sukar untuk maju dan berkembang, sehingga kaum perempuan kurang memiliki peranan dalam lingkungan masyarakat. Terus yang kedua itu teori natural ataupun kebudayaan. Nah, menurut teori ini, faktor yang paling menentukan posisi peran dan karakteristik perempuan adalah lingkungan dan budayanya. Selama ini, budaya pola asuh struktur masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya potensi perempuan, sehingga sesungguhnya anggapan kurang cerdasnya perempuan itu bukan faktor dari bawaannya. Kedatangan ajaran Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajar persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat dilihat dari tinggi rendahnya nilai pengabdian dan ketakwaannya manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat dipahami lebih lanjut pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenai." Nah, itu dalam perspektif Islam dalam surat Al-Hujurat tadi. Nah, kita masuk dalam topik pembahasan, yaitu gender dalam pandangan Islam. Wacana gender di lingkungan umat Islam ditanggapi secara beragam. Ada yang merespon secara positif dan menerimanya secara kemestian adalah kemestian sejarah.
Namun juga ada yang meresponnya secara negatif dan secara a priori menolaknya karena dianggap sebagai sesuatu yang datang dari barat yang akan merusak Islam. Di luar dua sikap yang ambivalen itu, terdapat model ketiga dalam merespon wacana gender, yaitu sikap kritis. Respon tersebut wajar muncul karena sebagai istilah gender merupakan wacana baru di lingkungan umat Islam. Memang jelas kalau gender adalah wacana yang membicarakan relasi antara laki-laki dan perempuan atau kedudukan keduanya. Maka dalam sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis semuanya tersedia. Namun ketersediaan wacana tersebut di dalamnya bukan berarti tuntasnya persoalan gender dijawab oleh keduanya. Hal ini karena teks-teks tersebut secara eksplisit sering memunculkan dua wajah dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan dan menempatkan posisinya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah zauj, berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara ataupun equal dalam bahasa Arab, dan bersifat bersifat komplementaris, saling melengkapi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, suami istri, siang malam, bumi langit, malam siang, dan positif negatif. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat suplemen, namun bersifat komplemen. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang given, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain agar kehidupan berjalan baik dan seimbang. Maka perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi laki-laki. Demikian juga sebaliknya, dengan model hubungan ini maka tidak ada suatu pihak yang menegasikan pihak lainnya. Kedua belah pihak merupakan pasangan yang simbiosi mutualisme. Hal ini karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Dan dalam realitas sosialnya, kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ini sering tidak berjalan seiring sehingga berakibat pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama kepada perempuan. Nah, ironisnya, tindakan itu sering ditujukan pada teks-teks otoritatif Al-Quran dan hadis. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang menunjukkan Al-Quran untuk dasar tindakan yang tidak benar. Bukan kedua sumber itu yang salah, namun lebih pada pemahamannya yang kurang tepat dan relevan. Nah, dalam Al-Quran dan hadis, di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya, kehadirannya sebagai bentuk rahmat Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dapat menjalani hidup dengan baik tanpa kekerasan, penindasan ataupun monopoli dan pergusuran. Dan satu lagi itu diskriminasi. Nah, baik dalam Al-Quran maupun hadis memiliki visi etis yang sama yang bersifat universal, temporal dan partikular. Visi etis inilah yang merupakan hal penting dalam kehadiran Al-Quran dan hadis. Termasuk dalam lingkungan tersebut adalah dalam aturan atau tuntutan relasi laki-laki dan perempuan. Perkembangan selanjutnya muncul pandangan stereotip kontrak wanita tersebut. Hal ini disebabkan itu pertama, adanya teori natural yang beranggapan bahwa ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan wanita bersumber dari kekhususan komposisi kimia dan struktur biologi di antara keduanya berbeda sehingga membedakan status dan peran sosial.
Dan teori kedua itu status dan peran sosial dalam masyarakat lebih ditentukan oleh lingkungan dan budaya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasannya prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, menerima perjanjian primordial, terlihat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau naskah Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Islam itu hanya dilihat satu segi saja, yaitu ketakwaan antara perempuan dan laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.